warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Semantics with me. I'm Yulia Mutmainah. And today our topic is about predicates, referring expressions, and universe of discourse. Jadi melanjutkan materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang predicate dan referring expressions. Mungkin nanti sedikit akan menyinggung tentang universe of discourse, walaupun mungkin belum masuk ke universe of discourse itu tersendiri ya, tapi nanti mengarah ke arah universe of discourse. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jadi untuk membahas tentang materi ini diharapkan Anda sudah paham terlebih dahulu tentang referring expressions ya, mudah-mudahan masih ingat apa itu referring expressions serta predicate. Jadi referring expression mungkin Anda masih ingat ya, bahwa referring expression adalah expression yang digunakan to refer to something or someone. Expression yang digunakan untuk mengacu ke seseorang atau sebuah benda. Sedangkan predicate itu sendiri adalah sisa dari yang tidak termasuk referring expression dalam sebuah kalimat yang dimana kata tersebut adalah yang paling bermakna. Fungsinya adalah untuk menunjukkan si pendengar tentang benda yang dituju. Dan sebelum melanjutkan kembali, kita juga akan masuk ke entry test ya. Sebelumnya Anda harus mengerjakan tes ini dulu. Silahkan siapkan kertas dan alat tulis Anda, dan silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. There are some numbers. Number 1, only 2 numbers actually. Yang nomor 1, di sini Anda diminta untuk menentukan say which of the following sentences are equative and which are not. Jadi dari 4 kalimat dari nomor 1 ini, Anda diminta untuk menentukan mana yang termasuk dalam equative sentence. Mudah-mudahan Anda masih ingat apa itu equative sentence dan mana yang tidak. Oke, yes, Anda benar bahwa equative sentence adalah kalimat yang equal ya, seimbang antara kalimat depan dan belakang. Ciri-cirinya adalah kalau dibalik itu meaning-nya sama, karena masing-masing referent expression di situ mengacu pada satu benda yang sama. Oke. Sentence number 1A, my parrot is holidaying in the south of France. Oke. My parrot is holidaying in the south of France. Apakah kalimat ini equative atau tidak? B. Dr. Kuznan is an African. Dr. Kuznan is an African. Yeah, is it equative or not? C. Tristram Shandy is a funny book. Tristram Shandy is a funny book. Okay, and the last one of number 1. Our next guest is Dr. Kunan. Our next guest is Dr. Kunan. Pikirkan baik-baik mana yang termasuk equative sentence dan mana yang bukan. Oke, sudah ada jawabannya. Let's continue to the question number 2. Underline the referring expressions in the following sentences. Underline the referring expression in the following sentences. Jadi nomor 2 ini ada beberapa kalimat dan Anda diminta untuk menentukan ya kata mana yang termasuk referring expressions yang bisa digunakan sebagai referring expressions dalam kalimat tersebut. Kalimat pertama adalah I'm looking for any parrot that can sing. I'm looking for any parrot that can sing. Oke, silakan Anda tentukan dari kalimat ini mana referring expressions-nya. Ya. Oke, sudah. Next
Number 2B. Badu saw a rat. Badu saw a rat. Sudah dapat referring expression-nya? Expression yang digunakan untuk mengacu pada seseorang atau sesuatu. Berarti harus ada bendanya. Next. See? These shoes were made in Sweden. These shoes were made in Sweden. Sudah dapat? Oke, yang mana yang referring expressions? Tandanya adalah ada referennya, ada benda yang diacu. Next, last sentence. A dentist is a person who looks after people's teeth. A dentist is a person who looks after people's teeth. Oke, apakah kalimat ini ada referring expression-nya? Mari kita bahas satu persatu. Let's start from number 1. Oke, di sini permintaannya adalah tadi Anda diminta untuk menentukan apakah kalimat ini equative atau tidak, ya. Number 1A, my parrot is holidaying in the south of France. Itu bukan equative, ya, not equative sentence. Karena referring expression my parrot itu tidak bisa disejajarkan dengan holidaying in the south of France. Oke, dengan kata lain, tidak bisa kalimatnya dirubah menjadi holidaying in the south of France is my parrot. No. Oke, next, B. Dr. Kusnan is an African. It is not an equative sentence, ya, karena referring expression Dr. Kusnan, ya, referennya berbeda. Dr. Kusnan referennya berbeda dengan an African. Karena berbeda, maka tidak bisa dibalik juga. An African is Dr. Kusnan. Belum tentu juga. Next, C. Tristram Shandy is a funny book. Dan ini juga bukan termasuk equative sentence, ya, karena referennya pun berbeda. Tristram Shandy, ya, mengacu pada sebuah buku yang judulnya Tristram Shandy. Sedangkan a funny book, there could be many funny book in this world. Ya, akan ada banyak buku funny book di dunia ini, sehingga funny book itu belum tentu Tristram Shandy. Ya, so the sentence is not equative sentence. Next, sentence 1D. Our next guest is Dr. Kusnan. Ini termasuk equative sentence karena jika kita lihat our next guest itu mengacu pada satu referen tertentu. Ketika saya mengatakan our next guest, ya, di pikiran saya itu sudah ada satu sosok orang yang akan bertamu di situ, ya, yang akan datang, dan orang itu siapa, itu di otak saya sudah tergambar dengan jelas. Dr. Kusnan itu juga mengacu pada satu orang tertentu. It is Dr. Kusnan. Jadi, referen dari our next guest dan Dr. Kusnan itu sama, sehingga ini termasuk dalam equative sentence. Kalimatnya jika dibalik pun, ya, referring expression-nya dalam kalimat ini jika dibalik menjadi Dr. Kusnan is our next guest, has the same meaning with our next guest is Dr. Kusnan. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang nomor 2, underline the referring expressions in the following sentence. Nah, kalimat pertamanya, I'm looking for any parrot that can sing. Referring expression-nya adalah kata I. Oke, expression I adalah satu-satunya referring expressions dalam kalimat ini. Sedangkan any parrot that can sing, there are many carrot that can sing, dan saya tidak mengacu pada carrot yang mana. Sehingga di sini any parrot that can sing bukan termasuk referring expressions. Sedangkan yang B, Badu saw a rat, ya. Dalam kalimat ini ada dua referring expression, yaitu Badu dan a rat. Badu sudah jelas bahwa itu referring expression karena mengacu pada satu referen tertentu, yaitu Badu.
Sedangkan a rat di sini ya walaupun dia menggunakan indefinite article a, tetapi a rat di sini adalah referring expression. Kenapa? Karena di sini rat-nya itu adalah rat yang dilihat oleh Badu. Oke. Ketika saya mengatakan Badu saw a rat, di otak saya sudah ada gambaran rat mana. Walaupun saya tidak melihatnya, tetapi di situ sudah jelas rat-nya itu adalah rat yang dilihat Badu. Jadi ada bendanya di situ, ada sosok rat-nya yang mana. Bukan rat yang A, bukan rat yang B, tapi rat yang dilihat Badu. So, a rat di sini termasuk dalam referring expressions. Next, kalimat yang C, the shoes were made in Sweden. Sudah jelas di sini, ya jelas sekali bahwa the shoes itu referring expression karena jelas ya, shoes yang mana? Shoes yang ini loh. And then Sweden, ya, Sweden itu sebuah negara, ya sudah pasti, ya, negara tertentu, bukan Indonesia, bukan Amerika, bukan Australia, bukan pula Inggris, ya, negaranya ini sudah jelas ditentukan yaitu Sweden. So, Sweden is referring expression. Kalimat yang terakhir, ya, yaitu a dentist is a person who looks after people's teeth. Di kalimat ini tidak terdapat satupun referring expressions. Kok bisa? Mem, bukannya a dentist itu referring expression? Bukan. Ya, people bukannya referring expression? Bukan juga. Kita tidak bisa mengambil hanya people-nya tok. Ya, kita lihat di sini. A dentist is a person who looks after people's teeth. Ini adalah kalimat general. Maksudnya adalah dalam kalimat ini tidak menunjuk dentis yang mana. Apakah itu dentis yang tinggal di sebelah rumah saya? Ataukah dentis yang ada di rumah sakit A? Atau dentis yang ada di desa X? Ya, saya tidak mengacu pada dentis manapun juga. Di sini yang dimaksud dentis di sini adalah dentis secara general, secara umum. Ya, bukan mengacu pada satu dentis tertentu. So, kata a dentist di sini tidak termasuk referring expressions. Lalu, a person who looks after people's teeth, ya ini lebih general lagi. Ya, seseorang yang memeriksa gigi manusia. Siapapun bisa. Ya, di sini tidak mengacu pada satu sosok tertentu. So, dalam kalimat a dentist is a person who looks after people's teeth, there is no referring expressions. Ya, tidak ada satupun referring expression dalam kalimat ini. Dan kalimat inilah yang nanti di bagian akhir, mungkin kalau waktunya saat ini tidak cukup, ya mungkin di next ya, yang akhirnya endingnya nanti akan kita bahas. Yaitu kalimat yang tidak memiliki referring expressions. Oke. Nah, sekarang kita bahas di sini ya pembahasannya. There are some phrases, in particular indefinite noun phrases that can be used in two ways, either as referring expressions or as predicating expressions. Jadi dalam beberapa phrase ya, yang menggunakan indefinite noun phrases, yang menggunakan indefinite article, yaitu a, contohnya ya, itu bisa digunakan sebagai referring expressions, dulu kita sudah bahas, dan bisa juga digunakan sebagai predicating expressions. Maksudnya adalah indefinite article, ya, phrase yang menggunakan indefinite article itu bisa digunakan sebagai referring expressions, bisa juga digunakan sebagai predicating expressions, yaitu yang menunjukkan predikator, ya, yang berfungsi akhirnya nanti sebagai predikator. Kenapa? Karena semuanya tergantung, depends on the context, tergantung pada konteksnya seperti apa, munculnya itu pada kalimat seperti apa. Contohnya di sini, contoh nomor 1, a man ya, expression a man pada kalimat John attacked a man. Oke, kata man di situ itu adalah referring expressions. Oke, karena di situ ada sosok orang yang
yang diserang oleh atau yang dipukul atau yang dipukul atau apa diserang oleh John. Jadi ada orangnya, ada sosoknya. That's why a man di sini termasuk dalam referring expression. Sedangkan expression a man pada contoh yang nomor 2 itu bukan referring expression, melainkan predicating expression, yaitu pada kalimat John is a man. Ya, John di situ adalah referring expression. Oke, karena mengacu pada sosok John. Sedangkan a man di situ fungsinya sebagai predikator. Ya, a man di situ bukan referring expressions, melainkan predicating expressions. Kenapa? Kalimat yang nomor 1 dan kalimat yang nomor 2 sama-sama menggunakan kata a man. Kenapa kok yang satu referring expressions, yang satu predicating expression? Semuanya depending on the context. Ya, di situ dijelaskan a man can be either, ya, kata a man itu can be either a referring expressions, bisa berfungsi sebagai referring expressions, or a predicating expressions, atau bisa juga berfungsi sebagai predicating expression depending on the context. Oke, paham ya? Now let's continue to the next slide. Nah, now it is a practice. Dari praktis ini nanti Anda akan memahami sesuatu, ya. Practice. Imagine that you and I are in the room. Ya, ada sebuah ruangan, di situ ada Anda, saya, with a man and a woman. Selain itu ada juga seorang laki-laki dan seorang wanita. And making no visual signal of any sort, I say to you. Ya, jadi tanpa menggunakan visual, tanpa menggunakan tanda, baik itu melirik atau tangan atau anggukan kepala atau apapun juga, no visual signal, saya bilang ke Anda, the man stole my wallet. The man stole my wallet. Oke. Saya di ruangan itu bersama Anda dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Lalu saya bilang ke Anda, the man stole my wallet. Oke, pertanyaannya, in this situation, how would you know the referent of the subject referring expressions? Dari mana sih Anda bisa tahu, ya, dalam situasi ini, dari mana Anda bisa tahu referent yang saya ucapkan tadi itu mengacu ke orang yang mana? Referentnya siapa? Dari mana? Oke, can you say it? Sudah ada gambaran? Yes, of course, karena di ruangan itu hanya ada 4 orang. Saya, Anda, a man, dan a woman. Lalu saya bilang ke Anda, the man stole my wallet. Of course, ya, walaupun saya tanpa menggunakan visual sinyal apapun, Anda langsung berkeliling, ya, melihat sekeliling dan menemukan hanya ada satu orang laki-laki di situ selain Anda dan saya. Ya, anggapannya Anda bisa laki-laki, bisa perempuan, oke kan? Tapi di situ ada orang lain, hanya ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ketika saya bilang the man stole my wallet, otomatis Anda akan tahu siapa orang yang saya maksud, ya, dengan cara ya melihat sekeliling Anda. Dan karena selain kita, ya Anda dan saya, hanya ada satu orang laki-laki lain ya di ruangan itu, so otomatis Anda akan bisa langsung menebak siapa yang mencuri my wallet, yaitu lelaki tersebut. Oke ya. Sekarang, praktis yang berikutnya dengan suasana yang lain. Oh ya, ini penjelasannya. The definite article the itu ya. From the hearer to identify the referent of a referring expression. Di situ ya. Jadi bisa menentukan itu dari definite article the man. Karena hanya satu-satunya orang lain yang laki-laki di ruang itu. Next, untuk suasana yang sama, ya, if in the situation described above, ya, di situasi yang sama seperti sudah dideskripsikan di atas, hanya ada 4 orang, Anda, saya, seorang laki-laki, dan seorang perempuan. Ya, lalu saya mengatakan pada Anda, a man stole my wallet. A man stole my wallet.
pertanyaannya adalah, would you automatically know the referent of the subject expression a man? Ya, di situ ada subject expression a man. Apakah ketika saya mengatakan a man stole my wallet, apakah Anda akan otomatis tahu siapa a man yang saya maksud? Yes, the answer is no. Ya, the answer is no because in the indefinite article a di situ itu tidak mengacu pada sosok tertentu, ya, tidak prompt to the hearer to identify the referent, ya, tidak membantu si pendengar untuk menentukan siapa sih referring expression yang dimaksud. Karena saya mengatakan a man stole my wallet. A man yang saya maksud bisa jadi saya juga tidak tahu orangnya yang mana. Mungkin selama dalam perjalanan saya bertemu banyak laki-laki. Ya, di situ salah satu dari orang tersebut, a man stole my wallet. Sehingga Anda walaupun dalam sebuah ruangan itu hanya ada 4 orang, ya, selain Anda, saya, dan ada 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, walaupun ada seorang laki-laki di situ, belum tentu laki-laki tersebutlah yang stole my wallet. Kenapa? Karena di situ saya mengatakannya a man. Ya, jadi bisa any man, laki-laki yang manapun. Sedangkan ketika saya menggunakan kata definite article the man, sudah pasti itu adalah lelaki yang ada di ruangan tersebut karena definite article. Sudah bisa dibayangkan? Oke ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang, ya, yang contoh yang awal tadi. Oke, saya akan kembali. Contoh yang, nah ini, di bagian entry test, ya, yang nomor 2D, a dentist is a person who looks after people's teeth. Di sini tidak ada referring expression satupun, ya, dalam kalimat ini. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya. Kita bahas sekarang. Kita masuk ke istilah notion yang lain, yaitu generic sentence. Ya, now we introduce the notion of a generic sentence. Kita akan masuk ke materi tentang generic sentence. Apa sih generic sentence? Untuk mengetahui lebih jauh tentang generic sentence, kita masuk ke practice dulu. Ya, lewat practice Anda bisa membayangkan apa itu generic sentence. Number 1, ya. Dalam kalimat, ya, the whale is the largest mammal. Oke, kalimat ini, ya. Oke, saya bantu dengan ini. Wait a minute. Ada kalimat, the whale is the largest mammal. Ya. Apakah kata the whale di sini, walaupun saya menggunakan di sini saya menggunakan definite article the. Oke. Apakah kata the whale pick out some particular object in the word, yaitu sebuah whale? Apakah kata the whale itu mengacu pada satu objek tertentu di dunia ini? What's your answer? Oke, the answer is no. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang sangat umum. Ini adalah sebuah kalimat yang, ya, general. Dan si penutur tidak mengacu pada whale yang mana. Karena ini adalah pengertian, ya, bahwa statement, ya, bukan pengertian. Ini adalah statement bahwa the whale is the largest mammal. Ya. Sehingga kata the whale di sini tidak mengacu pada objek apapun di dunia ini. Bukan mengacu pada seekor whale yang mana. Whale yang ada di laut sana, whale ada yang di laut sini, atau whale yang mana. No. Tetapi the whale di sini adalah whale secara general, secara umum. Oke, kita masuk ke contoh nomor 2. Exercise nomor 2.
So, is the whale here, kata the whale tadi, a referring expression? Apakah termasuk referring expressions? Of course, the answer is no, karena tidak mengacu pada whale apapun di dunia ini. Next, number 3. In the whale is the largest mammal. Does the largest mammal refer to some particular mammal? Apakah kata the largest mammal, ya, expression the largest mammal dalam kalimat the whale is the largest mammal itu mengacu pada mammal tertentu, mengacu pada mamalia tertentu? Of course not. Ya, walaupun di situ ada kata largest yang terbesar, tetapi tidak mengacu pada binatang yang mana, tidak mengacu ke mamal yang ini, tidak mengacu pada mamal yang itu. So, ya, are there any referring expressions in the whale is the largest mammal? Apakah dalam kalimat the whale is the largest mammal di situ ada referring expressionnya? The answer is no. Tidak ada satupun referring expression di kalimat ini. Nah, inilah yang kita bahas. Oke, inilah yang disebut dengan generic sentence. Jadi, generic sentence is a sentence in which some statement is made about the whole unrestricted class of individuals as opposed to any particular individual. Jadi, generic sentence itu kalimat yang tidak mengacu pada satu benda atau seseorang manapun, ya. Tidak ada referring expression dalam kalimat tersebut. Ya, contohnya di sini, contoh dari generic sentence, Ya, the whale is a mammal. Itu adalah contoh dari generic sentence. Sedangkan pada kalimat that whale over there is a mammal, itu bukan termasuk generic sentence. Walaupun sama-sama menggunakan kata whale, ya, sama-sama menggunakan definite article, yang satu menggunakan the, yang satu menggunakan that, tetapi di situ contoh yang kedua, that whale over there, itu bukan termasuk generic sentence karena ada referring expression-nya. Ada referennya di situ, yaitu whale yang ada di sana. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa generic sentences itu bisa menggunakan definite article, ya, bisa juga indefinite article. Tidak masalah, entah itu menggunakan definite article, entah itu indefinite article, ya, itu bisa digolongkan pada generic sentence. Catatannya adalah depends on the context. Oke. Now practice. Kita masuk ke latihan, ya. Are the following generic sentences? Apakah kalimat-kalimat berikut ini termasuk generic sentence? Ya. Yang pertama, gentlemen prefer blondes. Kalau kalimat ini tidak ada referring expression-nya, tidak ada referent-nya, maka kalimat ini termasuk generic sentence. Apakah gentleman di sini mengacu pada satu orang tertentu? No. Apakah blondes di sini mengacu pada satu orang tertentu? No. So the answer is yes. Karena kalimat gentleman prefer blondes itu tidak ada referennya. Tidak mengandung referring expressions. Sehingga kalimat ini general. Maka disebut generic sentence. Next, number 2. Jasper is a tweet. Oke, Jasper is a tweet. Apakah Jasper itu ada referennya? Merupakan referring expression? Yes. Ya. A tweet? Bukan. Bukan referring expression. Karena ini adalah predicate. Ya, predikator. Sehingga karena kalimat ini Jasper is a tweet itu ada referring expression-nya, maka bukan termasuk generic sentence. Next, number 3. The male of the species guards the eggs. The male of the species guards the eggs. Now,
Anda tentukan apakah dalam kalimat ini ada referring expression-nya atau tidak. Yes, dalam kalimat ini tidak ada satupun kata atau expression apapun di kalimat ini yang mengacu pada satu benda atau satu binatang atau spesies apapun. Ini adalah general. Male yang mana? Ya, male yang manapun dari spesies tersebut. Egg-nya mana? Ya, egg manapun dari spesies tersebut. So, karena tidak ada referring expression-nya, maka kalimat the male of the species guards the eggs itu termasuk generic sentence. Next, number 4. A wasp makes its nest in a hole in a tree. A wasp makes its nest in a hole in a tree. Apakah a wasp di sini mengacu pada wasp tertentu? Ya, no. Dan apakah a hole di sini mengacu pada satu lubang tertentu? No. Apakah tree di sini mengacu pada satu pohon tertentu? No. Jadi dalam kalimat a wasp makes its nest in a hole in a tree itu tidak ada referring expression-nya, sehingga kalimat ini termasuk referring general sentence. Nah, sedangkan sama-sama menggunakan expression a wasp, ya, expression a wasp yang digunakan dalam kalimat ini adalah a wasp just stung me on the neck. A wasp just stung me on the neck. A wasp dalam kalimat yang nomor 5 ini itu adalah referring expression. Ada bendanya, mengacu pada satu wasp tertentu. Wasp yang mana? Yaitu binatang yang stung me. Ada binatang yang what does it called in bahasa Indonesia? Stung. Bahasa Jawanya we call it ngentop. Apa sih Indonesianya? Ya, stung me, yaitu ya ada satu wasp tertentu binatang yang stung di situ, ya, bukan yang A, bukan yang B, bukan yang itu, bukan yang ini, tapi satu binatang tertentu. Sehingga a wasp here is referring expressions. Karena referring expressions, maka ada referennya. Karena kalimat ini ada referennya, maka kalimat ini bukan termasuk generic sentence. Oke, materi kita sampai di sini. Ya, sampai generic sentence dulu. Dari generic sentence, ya, silakan Anda ulang lagi, dipelajari lagi. Generic sentence ini nanti yang akan mengarahkan kita menuju materi yang selanjutnya, yaitu tentang universe of discourse. Apa itu universe of discourse? Ya, there are many expressions in the word yang sepertinya ada, tapi bendanya seperti apa itu tidak tahu. Ya, wujudnya seperti apa tidak tahu. Itulah yang akan kita bahas kemudian. Ya, dari generic sentence kita akan menuju ke universe of discourse di materi berikutnya. So, see you next time. Ya, pelajari, diulang-ulang lagi materi ini sampai Anda paham. If you have any questions, silakan boleh ditanyakan, bisa lewat WA, boleh lewat pertanyaan di bagian komentar berikut ini. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.